wabarakatuh. Saya mendengar suara jawaban salamnya begitu bergemuruh Pak, ya. Luar biasa. Walaupun banyak yang kosong, temboknya nggak apa-apa ya. Mungkin suara bergemuruh, mudah-mudahan hadirnya kita di musalla ini insya Allah termasuk orang-orang yang kemudian mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan kita didapati kesusahan akibat kita hadir di pengajian ba'da subuh ini, insya Allah mudahkan urusan kita. Kalau kita pendek umurnya, kata Allah, Allah panjangin umur kita. Kalau kita punya hutang, siapa yang lunas? Ayo Pak, semangat pagi-pagi. Mudah-mudahan dengan semangat Allah datangkan rahmah dan keberkahan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat Sadaqallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang berbahagia, subuh ini kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana ketika kita ditakdirkan oleh Allah untuk kemudian kembali melaksanakan kehidupan di alam dunia selepas kita tiada ada ruh pada badan kita ketika kita beristirahat. Ketika kemudian kita bangun dari tidur kita, maka kita bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Ini sekaligus mengingatkan kita bahwa kalau kita bersyukur, kita ditambahin nikmat kita. Kalau kita enggak bersyukur, Allah akan kurang nikmat kita. Maka ketika kita sering berdoa demikian, maka ditambahin tuh umur kita sama Allah. Tapi kalau orang yang sebelum tidurnya kagak baca doa, bangun tidurnya kagak baca doa, itu kira-kira Allah nambahin apa pas-pas gitu Bapak? Nambahin apa pas segitu doang Pak? Pas, agak kurang agak nambahin. Makanya kita bersyukur terus. Mudah-mudahan apalagi selepas kita sholat, kita ngaji, kita silaturahim. Ini manfaatnya banyak banget silaturahim ini. Ini sekarang Bapak dapat rezeki udah dua. Apa rezekinya? Segelas air. Itu rezeki dari Allah. Nah dua, usaha. Ntar lagi jam 6 ada rezeki lagi dari Allah. Ntar pulang di rumah ada rezeki lagi dari Allah. Benar apa benar? Makanya orang yang bangun pagi itu nggak pernah menyesal. Bahkan ketika orang dulu bicara, bangun jangan kesiangan, ntar rezeki elu dipatok. Tuh Pak, sekarang kita bangun pagi, insya Allah agak akan hilang rezeki kita, bahkan ditambahin rezeki kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tahu Bapak nyampe rumah, ntar pulang lagi ada yang datang ke rumah Bapak, tok, assalamualaikum, ayo kamu mau ngapain kira-kira? Lagi utang. Lagi utang, bayar utang, mas.
kan rezeki ditambah maksudnya. Insyaallah, mudah-mudahan ya, insyaallah kita kalau bersyukur ditambahin semua nikmatnya oleh Allah untuk kita semuanya. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita insyaallah mendapatkan pertolongan yang besar daripada Rasulullah SAW. Jamaah sekalian berbahagia, pada 2 bulan yang lalu kita 2 bulan ya. Alhamdulillah Allah masih panjang umur kita Pak bisa ketemu. Ada yang sudah wafat Pak. Saya pernah waktu itu ada di satu masjid. Kalau sholat saya ngisi. Bulan waktu saya ngisi masih ada Pak. Pas ngisi bulan berikutnya saya nanya kan, Bapak itu kemana ya yang biasa duduk di tiang sana? Nah gitu. Ustaz, beliau udah meninggal Ustaz. Sakit. Kan biasa manusia kalau meninggal sebabnya sakit begitu. Sakit? Enggak Pak Ustaz, enggak sakit. Terus dikabarin meninggal aja sama keluarganya, enggak ada kabar-kabar sakit. Oh gitu. Nah itulah Pak. Makanya setiap kita bersilaturahim, kita minta sama Allah wasilah silaturahim, insya Allah umur kita dipanjangkan oleh Allah. Ustaz, kan sekarang silaturahim pakai HP juga bisa Ustaz. Nah, kira-kira gimana Pak? Oh iya, orang tua ini lebaran, kita mau silaturahim apa telepon aja sama orang tua? Oh iya. Tapi dia punya duit gimana? Usaha. Nah ini berarti anak yang birrul walidain, anak yang berbakti kepada kedua orang. Untuk bayar cicilan rumah aja kita usahain, bener gak Pak? Untuk bayar cicilan motor aja kita usahain, untuk membayar SPP anak kita aja kita usahain. Masa buat orang tua kita alasannya kagak punya duit? Kira-kira pantas gak Pak untuk orang tua kita bilang gak punya duit? Gak pantas. Ingat sekali orang tua, maka itu cerminan ada ridhonya Allah di orang tua kita. Ya, nah jamaah sekalian berbahagia. Jadi bulan yang lalu kita sampai itu pada kisahnya bagaimana orang kafir Quraisy mereka ini menawarkan kepada Nabi Muhammad. Lagi-lagi Pak, ini orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Mereka bukan hanya dengan kekerasan Pak untuk menghancurkan Islam, tapi dengan mobilisasi yang mereka lakukan kepada umat Islam, kepada Nabi Muhammad tepatnya ketika itu. Jadi mereka dengan cara kekerasan kagak bisa, Islam kagak bisa dihancurkan dengan cara kekerasan. Semakin keras kita memerangi orang-orang Islam, semakin kuat juga keimanan dan pertahanan mereka. Akhirnya para kubaratul Quraisy, akhirnya para pembesar Quraisy rapat dan memutuskan agar kemudian dilakukan mobilisasi kepada Muhammad dan para sahabatnya. Akhirnya mereka menawarkan, ya Muhammad, kalau memang engkau enggak mau kemudian berhenti berdakwah, oke, kalau gitu kita bikin kesepakatan. Kalau hari ini saya menyembah Tuhan sebagaimana engkau menyembah Tuhan engkau, maka saya ikut kepada engkau menyembah Tuhan engkau. Tetapi dengan kesepakatan besok ketika saya menyembah Tuhan saya, engkau ikut juga bareng saya menyembah Tuhan saya. Itu kira-kira Pak, yang cerita begitu digambarkan di dalam surah Al-Quran. Lah jawab apa? Orang udah kayak didongengin. Surah Al, semuanya al semua Ustaz ya. Al-Kafirun. Makanya Allah kemudian ketika Nabi Muhammad ditawarkan begitu oleh orang-orang kafir Quraisy, menurunkan surah Al-Kafirun tersebut. Qul ya ayyuhal kafirun.
Itu kemarin kita bahas Pak. Udah kita ceritain tuh bagaimana kemudian ayat itu diturunkan dan sampai terakhir kalimat ayatnya lakum dinukum. Udah dah kata Allah begitu. Muhammad ente sampai sama orang Quraisy lakum dinukum waliyadin. Agama kamu buat kamu, agama saya buat saya. Katakan aja begitu dah. Gak usah ribet-ribet. Gak usah lu pakai ngajak-ngajak gua kalau kata Allah kepada Muhammad ya. Gak usah ngajak-ngajak saya untuk nyembah Tuhan kamu, gak usah. Udah masing-masing aja. Saya Idul Fitri masing-masing, saya Idul Adha masing-masing, saya melaksanakan kurban masing-masing, ente melaksanakan Natal masing-masing, ente menyembah api masing-masing, ente menyembah patung masing-masing, silahkan. Begitu kurang lebih Pak. Tapi kalau di zaman sekarang ada nggak Pak orang sebelah yang ngajak-ngajak kita ucapin selamat ibadahnya mereka? Ada apa nggak Pak? Oh iya ada nggak? Yang lebih baik nih Pak. Emang sejarah itu akan berulang. Dulu ada yang begitu, sekarang pun ada yang begini Pak. Sama. Dikira dulu orang pada rajin ke masjid, enggak juga Pak. Siapa bilang pada rajin ke masjid? Bahkan Rasul mengancam orang-orang yang kagak ke masjid, rumahnya dibakar. Sekarang saya mau tanya Pak, di kita banyak nggak yang rajin ke masjid Pak? Woi, banyakkan mana? Yang di rumah apa yang di masjid? Berarti kalau ancaman Nabi ini diterapkan di sini, rumahnya suruh dibakar. Kira-kira bagaimana? Itu bukan berarti kita disuruh membakar rumah, bukan. Maksudnya adalah ayo dong ke masjid, gitu. Ayo dong ke musola sholat. Allah nggak pernah kurang ke maha besarannya kalau kita nggak ke masjid, nggak ke musola, nggak berkurang. Tapi kita yang butuh dengan Allah. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Dikira Allah butuh kita kali ya. Kalau kita agak ke masjid, Allah berkurang kemuliaannya. Enggak, Allah nggak berkurang. Maka hal itu berulang. Dulu zaman Nabi ada yang begitu sampai diancam untuk dibakar rumahnya agar kemudian bisa berjamaah sholat berjamaah di masjid. Sekarang pun sama. Tapi insya Allah saya nggak akan ngancem Pak orang yang kagak ke masjid. Benar Pak benar? Nah, gitu. Saya cuma mengingatkan ada satu hadis Rasul yang sangat menggugah kita bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian karena sholat berjamaah akan mendapatkan 27 derajat dibandingkan sholat sendirian yang hanya mendapatkan 1 derajat. Maka orang yang pintar, orang yang cerdas, kita harus memilih yang banyak apa yang sedikit pahalanya. Yang banyak. Berarti kalau kita alhamdulillah orang yang pintar, yang belum, maka belum pintar. Kenapa? Karena dia memilih yang 1 derajat. Gitu. Bahkan kata Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka Bapak kalau bisa sholat subuh berdulu datangnya, jangan nungguin qomat baru datang. Kebanyakan kita nungguin qomat. Kita nungguin qomat, coba aja apalagi rumahnya yang depan musola, ya Allah. Belum qomatnya mah, belum ya, belum. Nanya sama bininya mah begitu. Masya Allah. Padahal 2 rakaat qabla subuh mah itu luar biasa utamaannya. Makanya mudah-mudahan besok insya Allah kita terus Pak qobliyah, ba'diyah. Tapi kalau di subuh nggak ada ba'diyah. Haram hukumnya melaksanakan ba'diyah subuh. Ya, jamaah sekalian berbahagia. Kita lanjutkan. Nah, selepas kemudian menawarkan demikian, maka
Nabi Muhammad SAW membacakan ayat yang tersebut, lalu Nabi Muhammad menegaskan, la anni ujibukum li talabikum minal isyraki billahi. Orang-orang pembesar Quraisy, kamu jangan berharap lebih dari permintaan kamu yang aku harus toleransi terhadap ibadah-ibadah kamu yang engkau minta untuk menyembah Tuhan engkau yang salah itu. Jangan berharap lebih, jangan meminta yang lebih daripada diriku. Anni, sesungguhnya aku menjawab permintaan kalian daripada kesyirikan yang engkau lakukan, dan aku diajak untuk melakukan kesyirikan kepada Allah. Sungguh aku tidak akan mau mengikuti apa yang kau minta dariku. Jadi Rasul tegas, Pak, enggak akan ngikutin. Walaupun cuma sekadar ucapan, aku tidak akan memberikan itu untukmu, wahai kaum Quraisy, wahai orang-orang kafir Quraisy. Fa'aisu minhu. Lalu kemudian Pak, orang-orang kafir Quraisy itu berputus asa. Ya, permintaan kita ditolak Muhammad. Negosiasi kita gagal, Muhammad kagak mau ngikutin keinginan kita. Padahal kita udah baik banget, udah ngajakin kerjasama, udah kita kasih duit kagak mau, udah kita tawarin perempuan kagak mau, udah kita kasih jabatan juga kagak mau, Pak. Kalau zaman sekarang Pak, orang dikasih perempuan kagak mau, dikasih jabatan kagak mau, dikasih duit bisa jadi mau. Kan gitu kan? Nah, ini bahaya nih, Pak. Berarti memang ketika kita urusan agama, godaannya 3 tuh, Pak. Urusan agama. Ustadz nih penceramah misalkan, Pak, dia duit kagak ngaruh, Pak. Kagak ngaruh duit dia. Ditawarin duit nggak mau, nggak, saya kagak suka duit, nggak. Ditawarin jabatan, mau kagak mau. Akhirnya ditawarin perempuan, Pak, dia kepincut, Pak. Ada nggak ustadz yang kepincut sama perempuan? Ada nggak? Ada. Tapi saya enggak, Pak. Belum lagi. Ada jamaah yang memuji, Pak. Belum. Maaf ya. Lebah-lebah ini saya harus bilang tidak, Pak. Karena lagi online. Di belakang online kalau mati kamera gimana Ustaz? Enggak juga. Enggak nolak lagi. Masya Allah. Jangan sekali lagi. Ini ujiannya nyata dan jelas, Pak. Bukan hanya dulu, bahkan hari ini. Bahkan hari ini. Pokoknya urusan agama, ujiannya itu, Pak, di antaranya. Urusan agama ya. Kalau urusan yang lain saya kurang tahu lah ya. Pekerjaan mungkin, apakah pekerjaan juga ada semacam seperti itu, Pak? Tawarin ini, tawarin ini, supaya menggolkan proyek begitu. Ada nggak yang begitu, Pak? Ada. Cuma proyek besar di negara Indonesia, misalkan apa misalnya proyek besar itu? Pembangunan real estate Pesona Gading, ada nggak, Pak? Ada rencana real estate Pesona Gading, ada. Misalkan begitu ya. Kan kalau di sini ada real estate kan musola kita akan meningkat, Pak. Nggak mungkin kan musola kita segini, nggak mungkin ya, Pak. Nah, penduduknya makin banyak kan begitu. Nah, ketika itu misalkan ada penawaran proyek, nggak bisa tembus proyek ini, Pak, misalkan, kecuali dengan perempuan. Makanya ada waktu zaman kemarin apa tahun yang berikutnya, tahun sebelumnya itu, Pak, katanya ada anggota legislatif yang ditawarin uang wadon. Ada nggak dengar begitu? Ada nggak? Woi, ada nggak dengar begitu? Nah, itu saya nggak ngerti itu, Pak.
Gila kok legislatif tawaran itu pada mau ya Pak ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak pemimpin kita, pejabat kita agak tergiur sama urusan begituan. Ya amin. Karena kalau udah tergiur sama urusan begituan, maka bagaimana dia ngurusin masyarakatnya, Pak? Ngurusin dirinya saja belum bisa, begitu. Jamaah sekalian berbahagia. Lalu Pak, mereka meminta, ya udah Muhammad, kalau emang ente kagak mau begitu, ini kata orang Quraisy, kalau ente memang kagak mau ngikutin apa yang kita minta ente supaya barang-barang nyembah Tuhan saya dijanji Tuhan ente, kagak mau begitu, oke. Kalau begitu gini dah, ayyanzi'a minal Qur'an, coba tolong dah, itu Quran yang ente baca tiap hari, tiap waktu ente revisi. Tanya gitu Pak. Ada nggak orang yang kemarin ngomong di kita katanya Quran harus kita revisi karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman? Ada nggak yang begitu? Ada Pak kemarin itu. Ada seorang dari daerah luar yang sekarang tinggal di Amerika Pak. Ada katanya 600 ayat harus direvisi Pak. Ya Allah, ini orang PH Quran direvisi. Dan mohon maaf lagi-lagi, bukan hanya hari ini, dulu Pak orang Quraisy minta Quran untuk direvisi. Yo, bayangkan Pak, apa yang direvisi? Ayat-ayatnya yang membuat mereka marah. Orang Quraisy marah dengan ayat tersebut. Nah, ayat itu yang dicoret. Kata orang Quraisy, permintaannya begitu. Lalu kemudian ayat yang mana lagi? Ayat yang menghina autan, menghina sesembahan kami, itu coret aja Muhammad, coret. Berarti ayat yang bicara tentang ketauhidan dicoret Pak, kata dia. Lalu kemudian wal wa'idz syadid, dan ayat yang bicara tentang ancaman yang pedih, ancaman yang sadis. Jadi ancaman sadis misalkan orang-orang kafir itu nanti di akhirat dimasukkan dalam neraka, disiksa yang luar biasa. Begitu gitu Pak, minta dihapusin Pak sama orang kafir kepada Muhammad. Ya Allah. Ini kira-kira Nabi Muhammad mengabulkan apa kan? Orang bakalan. Tuh Pak, ini ceritanya benar-benar nyata nih Pak. Nabi Muhammad diminta demikian. Lalu Pak, ketika permintaan itu disampaikan kepada Nabi Muhammad, Pak, Allah nggak tinggal diam, karena Muhammad nggak akan bisa menjawab kalau nggak ada ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatin, Nabi Muhammad itu omongannya wahyu dari Allah. Maka jawaban yang diucapkan oleh Muhammad kepada orang Quraisy adalah Al-Quran yang kemudian diwahyukan kepada Muhammad. Fayati bi Quran. Tapi kata orang Quraisy Pak, udah Muhammad, kalau bisa itu yang begitu tuh yang tadi saya katakan, yang membuat kita marah, yang membuat kita pada berantem lain, hapus. Yang ngata-ngatain Tuhan kita, hapus. Yang kemudian memberikan ancaman kepada kita, tolong dihapus Muhammad, ganti dengan yang kalimat yang baru Muhammad, yang menyejukkan. Kalau bisa kata kafir hapusin dalam Quran. Coba katanya begitu. Ini dalam konteks sekarang ada nggak yang begitu Pak kira-kira? Ada. Ini dalam konteks sekarang. Maka kemudian fa'anzalallahu jawaban lahu fi surati Yunus. Lalu karena permintaan orang kafir Quraisy kepada Muhammad, Allah langsung memberikan wahyu kepada Muhammad. Apa? Di mana ayatnya? Terdapat di dalam surah Yunus. Apa bunyinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma yaqulu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya."
Ini kata Allah begini, Pak. Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, bagi diri saya kagak layak saya mengganti ayat-ayat yang telah Allah berikan kepada saya. Itu kata Nabi Muhammad, Pak. Katakan, hai Muhammad, kamu itu gak pantas mengganti ayat-ayat yang saya sampaikan kepada kamu, Muhammad. Dan jikalaupun kamu mau mengikuti, maka ikutilah apa yang aku wahyukan kepada Muhammad. Begitu, Pak. Maka dia sampaikan kepada orang kafir Quraisy, sekalipun saya harus mengikuti, bukan mengikuti kamu wahai orang kafir Quraisy, tetapi saya mengikuti wahyu yang disampaikan kepada saya. Saya tidak boleh merubah ayat yang telah diterima oleh saya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak ayatnya yang kemudian menjadikan orang kafir Quraisy juga lebih putus asa lagi. Dan sebelum-sebelumnya orang Quraisy kan melakukan kekerasan. Ini mobilisasi gagal juga sekarang. Wa qad hasala lahu ma'a kuffar Quraisy. Dan sungguh terjadilah orang kafir Quraisy itu, Pak, sesuatu yang tidak mengenakan bagi mereka, yang membuat mereka kecewa, yang membuat mereka seakan-akan tidak punya jalan lagi untuk kemudian mengintervensi daripada orang-orang Quraisy, daripada orang-orang Islam yang ketika itu beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Nah, selesai itu, Pak. Ketika kemudian Rasulullah SAW mulai berdakwah, Pak, kepada orang-orang pembesar Quraisy. Jadi kasarnya begini, Pak, udahlah selesai. Sekarang Nabi Muhammad yang dakwahi mereka. Duduk, Pak, duduk. Ketika duduk, kemudian Nabi Muhammad menyertai mereka. Nabi Muhammad menjelaskan bagaimana konsep ketuhanan di dalam Islam, bagaimana kemudian syariat Islam itu, bagaimana kemudian Islam menyayangi semua golongan, disampaikan oleh Nabi Muhammad. Wa huwa annahu bainama Rasul alaihi salam ma'a kubara'i Quraisy. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang pembesar Quraisy dan orang-orang pemimpin daripada Quraisy. Nabi Muhammad menjelaskan bil Quran, menjelaskan Al-Quran, wa ma jaa bihi minad din, dan apa-apa yang telah datang kepadanya daripada agama Islam. Nabi Muhammad lagi berdakwah, Pak, di kalangan para pembesar Quraisy. Lagi dakwah, dan Nabi Muhammad sangat antusias karena yang kemarin menolak sekarang mau mendengarkan dakwahnya Nabi Muhammad. Di tengah-tengah Nabi Muhammad sedang berdakwah, sedang ceramah, sedang menyampaikan Islam, lalu kemudian, Pak, datanglah seseorang. Idza aqbala alaihi Abdullah ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Maka datanglah seseorang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum ini dia bukanlah seorang pembesar Quraisy, bukan. Abdullah ibnu Ummi Maktum ini bukanlah orang kaya, bahkan beliau bukan orang yang sempurna secara fisik. Bahkan
beliau al-a'ma, orang yang tidak mampu melihat, alias orang buta. Jadi Abdullah Ummi Maktum ini dia orang yang buta. Jadi di tengah Rasul ngajarin orang-orang kafir Quraisy tentang Islam, si Abdullah ini datang, Pak. Lalu ketika datang itu di tengah-tengah pembicaraan Rasul sedang bicara asyiknya luar biasa, kata Ummi Maktum itu manggil Rasulullah. Ya Rasul, kira-kira Bapak ingin ngobrol, Pak, ingin ngobrol sama orang-orang ya pejabat lah semuanya. Terus ada orang biasa manggil Bapak. Kira-kira Bapak datengin orang yang manggil tersebut orang biasa, apa terus ngobrol sama para pejabat itu, Pak? Coba Bapak pilih yang mana gitu. Datangin yang buta itu. Itu yang benar, Pak. Itu yang benar. Tapi biasanya kenyataannya kira-kira bagaimana, Pak? Ketika kita ngobrol sama para pejabat, lalu kemudian anak kecil datang menyampaikan kita, apakah kita kemudian mendatangi anak kecil atau kita ngobrol sama pejabat terus-terusan, Pak? Ngobrol, Pak. Itu kenyataan real. Kalau nggak percaya, coba deh Bapak seorang bupati lagi ngobrol sama para gubernur, kita datang rakyatnya sama bupati ngomong, bupati, kira-kira tuh bupati marah apa enggak? Marah apa enggak? Pak, di sini Nabi Muhammad melakukan apa? Ntar kita lihat ya. Wa huwa mimman aslama qadiman. Abdullah bin Ummi Maktum itu dia orang-orang yang termasuk orang-orang yang awal masuk ke dalam Islam. Jadi as-sabiqun al-awwalun, orang begitu. Ini orang-orang yang pertama-tama masuk dalam Islam. Wan nabiyyu mustaghil. Nabi itu sedang sibuk. Nabi itu sedang sibuk bil qaumi, dengan kaumnya yang para pembesar Quraisy itu. Dan tiba-tiba si Ummi Maktum itu kemudian datang, ya Rasulullah. Ini kayaknya iramanya agak pelan, ayo canggih. Ya Rasulullah, allimuni mimma 'allamaka Allah. Ya Rasulullah, ajarin saya ya Rasulullah apa-apa yang telah Allah mengajarkan kepada kamu ya Rasulullah. Itu dia ngomong begini, Pak. Orang buta minta diajarin agama sama Allah di saat Nabi Muhammad mengajarkan agama kepada orang-orang kaya, Pak, ketika itu. Kira-kira cerita selanjutnya bagaimana, Pak? Apakah Nabi Muhammad melanjutkan ngobrol sama orang-orang kaya atau kemudian menemui Ummi Maktum, Pak? Menemui? Salah, Bapak, salah. Ini salah nih, Pak. Saya ulangi pertanyaannya, Pak. Saya ulangi, Pak. Kira-kira Nabi Muhammad menemui Abdullah bin Ummi Maktum atau melanjutkan ngobrol sama orang-orang pembesar Quraisy, Pak? Yang benar melanjutkan. Tapi nanti dengan sebab ini Nabi Muhammad ditegur, Pak, sama Allah. Maklum, Pak, ini Nabi yang menegur adalah Allah. Kalau kita salah, yang menegur siapa? Kalau Nabi salah, yang menegur Allah. Kalau kita salah, yang menegur astagfirullah. Lima nih. Jadi ketika kemudian Nabi Muhammad SAW mendengar alimuni mimma 'allamaka Allah, ya Rasulullah, ajarin saya agama sebagaimana engkau telah diajarkan oleh Allah tentang agama ya Rasulullah.
wa aktsara alaihi alqaul. Dan si Umi Maktum ini Pak, Abdullah ibnu Umi Maktum ini mengulang-ulang Pak omongan itu, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sampai-sampai fasyaqqa dzalika 'ala rasuli, sampai-sampai Rasul terganggu Pak. Kasarnya begini, ini orang teriak-teriak di belakang, Rasul ngomong agak kedengeran Pak begitu. Ya pantas nggak Pak kalau Rasul itu marah Pak? Pantas apa enggak? Jawab begini, pantas apa enggak? Pantas Pak, pantas begitu. Sama kayak misalkan saya lagi ngomong nih, saya ceramah, terus ada yang ngomong saya di belakang, Ustaz. Kira-kira saya akan ngomong apa Pak sama orang? Entar, kan gitu. Nah Rasul pun kurang lebih begitu Pak. Maka di sini dikatakan ketika Rasul terganggu dengan ucapannya si Abdullah ibnu Umi Maktum, wa qarraha qata'ahu, dan Rasul itu nggak mau Pak memotong pembicaraannya bersama orang-orang pembesar Quraisy. Wa khafa alaihi salam, dan Rasul itu takut Pak kalau Rasul itu menghentikan ceramahnya, nanti dia akan tidak mau memeluk ke dalam agama Islam. Sebab kalau orang pembesar masuk agama Islam itu sangat berpengaruh kepada kemenangan Islam. Kurang lebih Pak keyakinan yang diyakini oleh Nabi Muhammad ketika itu seperti itu. Tetapi lalu kemudian Nabi Muhammad ketika melanjutkan hal itu, melanjutkan dakwahnya kepada orang-orang pembesar Quraisy, al-asyraf, orang-orang yang mulia, orang-orang besar di kalangan Quraisy, seakan-akan tidak memperdulikan si Abdullah ibnu Umi Maktum tersebut, maka Allah menurunkan surah yang sangat terkenal bagi kita kepada Nabi Muhammad. Surah apa Pak? Yang menegur Nabi Muhammad surah apa? Surah Abasa wa Tawalla. Maka ayatnya yang pertama mengatakan apa? Bermuka masam dan berpaling Nabi Muhammad dari ibnu Umi Maktum. Kagak ngeh Pak dari Muhammad, nyuakin kasarnya, bodoh temenanan, kurang lebih begitu. Tapi Allah kemudian menegurnya, ada sawatawalla anja'ahul a'ma, kamu bermuka masam dan kamu tidak mengindahkan Muhammad ketika ada seorang buta yang datang kepada kamu. Tuh Pak. Jadi kasarnya begini Pak, kalau dakwah, dikata Allah, kalau dakwah itu jangan melihat siapa yang didakwahi. Ini garis bawah ini Pak, ini boleh nih Pak dikasih titik dua tanda petik di mana. Kalau dakwah itu jangan melihat yang didakwahi, tapi kalau dakwah lihatlah apa yang didakwakan. Benar Pak? Sebab kalau dakwah melihat siapa yang didakwahin, maka kita berarti mengikuti keinginan orang yang didakwahi. Benar Pak? Tapi kalau dakwah yang melihatnya adalah apa yang didakwakan, maka kebenaranlah yang akan disampaikan. Tuh Pak. Makanya Ustaz itu kalau ceramah jangan melihat siapa yang didakwahin. Ini Pak Menteri yang didakwahin. Akhirnya dia ngomong dong macam-macam. Ini partai A yang undang saya. Akhirnya dia ngomong, ayo kita dukung partai A supaya menang. Ada nggak Ustaz yang begitu Pak? Banyak. Ustaz banyak begitu. Banyak. Kalau bisa netral aja, netral. Ya tapi kalau misalkan memang dia harus menang partainya didukung. Benar. Misalkan partai apa? Baik, kan partai semuanya P semua ya, benar nggak Pak? P ini kan gitu. Nah, P misalkan partai P ini kayaknya benar di partai kenapa
kepentingan umat, membela kepentingan rakyat. Nah ini tidak dukung. Jangan cuma gara-gara amplop satu gepok Ustaz dibawain amplop di rumahnya, ketika mesti ceramah dibela partai yang ngasih amplopnya, padahal dia tahu partai itu tidak pernah membela rakyat, partai itu selalu menyusahkan rakyatnya. Begitu Pak, ini jangan sampai terjadi. Nah jamaah sekalian berbahagia, wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Allah nyindir Pak. Ente Muhammad giliran orang buta ente cuekin, giliran orang kaya ente layanin, ente ajarin. Seandainya mereka tidak masuk Islam, Muhammad hajar Allah. Itu kata Allah. Padahal ada orang yang mau belajar, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, dia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, dan engkau cuekin Muhammad. Tuhan Allah menegur nabinya Muhammad. Sampai-sampai Pak, sampai-sampai fama abasa Rasul, dan ketika Rasul itu bermasam muka, ba'daha setelahnya, ketika kemudian ketemu lagi sama si Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia ngomong ini Pak Rasul, marhaban biman atibani fihi rabbi. Kata Rasulullah, kan kalau tadi ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum datang dicuekin, beberapa waktu kemudian ketemu lagi Pak dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum, Rasul malah ngomong gini, nyambut, marhaban, selamat datang, gitu kan. Nyambut sekarang dengan penuh senyum ya. Marhaban orang-orang, marhaban kepada engkau yang telah menyebabkan aku ditegur dengan Tuhan aku. Begitu. Masya Allah. Kayak ngeledek tapi memuliakan, gimana begitu. Masya Allah. Makanya kayak contoh gini lah misalkan, kan biasanya orang itu mengucapkan selamat datang dengan penuh kemuliaan, kan gitu nih. Selamat datang Pak RT yang baik hati, kan gitu nih. Ini dia ngomong gini, selamat datang Pak RT yang selalu meminta uang kebersihan. Itu kan menghormati, tapi apa ya? Ya gitulah pokoknya Pak. Kurang lebih begitu Pak. Ini udah terang Pak matahari. Gimana Pak? Udah kali Pak, udah ngantuk. Ibu-ibu juga udah siap tuh kayaknya, udah kayak kelar. Jangan banyak-banyak Pak, sedikit insya Allah kalau diingat dan kita ambil pelajaran dari cerita-cerita ini, insya Allah membawa manfaat bagi kita Pak ya. Dan kita lanjutkan bulan depan insya Allah. Kita tutup. Ada yang mau bertanya atau tidak Pak? Cukup Pak? Woi, ya. Nah kita cukupkan Pak ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'il mardudin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah